pertanyaanmu. Apa kira-kira podo karo OTW? Jemaat Tuhan yang kekasih, mari kita simak bersama-sama di dalam kitab Habakuk pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Habakuk pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Ya, mari kita simak bersama-sama Habakuk pasal 2 ayat 1 sampai 4. Ucapan ilahi dalam penglihatan Nabi Habakuk. Berapa lama lagi Tuhan, aku berteriak tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu, penindasan, tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan, sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan, sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Saudara jemaat Tuhan yang kekasih, kalau kita memperhatikan kitab Habakuk ini menceritakan tentang pergumulan batin daripada Nabi Habakuk. Pada waktu itu bangsa Yehuda, mereka melakukan kejahatan, mereka melakukan kelaliman, ketidakadilan muncul terbalik. Pengungkapan istilah itu menunjukkan betapa gobloknya hukum untuk bisa dilaksanakan dan ditegakkan. Dan itu menunjukkan keadaan yang sangat-sangat menyedihkan hati Nabi Habakuk ini. Sehingga dia berkata bahwa penindasan itu ada di depan matanya. Jemaat Tuhan yang kekasih, kejahatan itu senantiasa menjadi pemandangan sehari-hari. Oleh karena itu, dia bergumul kepada Tuhan. Justru ketika dia bergumul kepada Tuhan, dia tambah bingung. Kenapa bingung? Tuhan katakan, aku akan kirim bangsa yang keras, bangsa yang terkenal kejam, terkenal sadis, yaitu bangsa Kasdim atau bangsa Babel. Itu membuat Nabi Habakuk menjadi bingung setengah mati. Tuh, Tuhan, Yehuda itu memang jahat, Yehuda itu memang berdosa, tapi kenapa engkau menyuruh bangsa Kasdim yang jauh lebih jahat menurut pemandangan Habakuk untuk menghukum orang Yehuda? Mengapa engkau mengirim bangsa Babel yang tidak mengenal Tuhan untuk mencurahkan murkamu atas bangsa Yehuda? Dan akibatnya apa? Habakuk bertanya kepada Tuhan, mengapa? Dan di dalam pasal yang kedua itu dijelaskan bagaimana apa yang akan Tuhan lakukan. Bahwa bangsa Babel memang Tuhan utus untuk menghukum bangsa Yehuda. Tetapi karena bangsa Babel menyalahgunakan wewenang yang daripada Tuhan, Tuhan menuntut balik kepada bangsa Babel. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, tapi persoalannya lalu kapan Yehuda ini berubah sehingga kejahatan tidak ada lagi di bangsa Yehuda? Dan pertanyaan ini terus menggelora di hati Nabi Habakuk. Saudara-saudara, jujur, terkadang kita pun punya pertanyaan-pertanyaan yang sulit mendapatkan jawaban. Benar kok? Mengapa corona ini ada? Kalau Tuhan ada, mengapa Tuhan tidak singkirkan corona? Mengapa harus ada kejahatan? Kalau Tuhan ada, mengapa Tuhan membiarkan kejahatan? Dan sebagainya, dan sebagainya. Bagi orang percaya, lebih baik dia menyimpan pertanyaannya. Kenapa begitu? Kenapa begitu? Sebab saudara-saudara yang dikasih Tuhan, tidak semua pertanyaan itu Tuhan harus jawab. Tidak semua pertanyaan itu harus Tuhan jawab. Karena apa?
Yang pertama, kenapa Tuhan tidak harus jawab? Sebab Tuhan itu berdaulat. Tuhan itu berdaulat. Dan kedaulatannya itu sifatnya mutlak. Tidak ada yang bisa mengganggu-gugat. Siapa yang bisa lebih tinggi dari Tuhan? Kan? Karena itu tidak ada yang bisa menggugat Tuhan. Karena itu kalau Tuhan mau melakukan apapun, itu terserah Tuhan. Sebab dia adalah Tuhan yang berdaulat. Dan selamanya dia berdaulat, katakan amin. Bangsa-bangsa boleh bubar, raja-raja boleh tumbang, pemerintahan boleh berganti, tetapi kerajaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Tuhan tahtanya kekal. Tuhan tahtanya tidak pernah tergoyahkan. Dan kabar baiknya, Tuhan tidak pernah berdiri di samping tahta. Tuhan juga tidak pernah berdiri di belakang tahta. Apalagi sampai di bawah tahta. Tuhan selamanya duduk di atas tahta. Itulah sebabnya dia selamanya Tuhan yang berdaulat. Dia berhak melakukan apapun. Dia berhak melakukan segala apa yang dia inginkan. Dia berhak melakukan apapun yang dia rancang, tanpa seorang pun bisa mengganggu-gugat. Ayub sempat menggugat Tuhan gara-gara penderitaan yang dia alami. Dan teman-temannya menuduh dia, mendakwa dia, karena Ayub berdosa, karena Ayub jahat, karena Ayub curang. Itulah sebabnya dia menderita. Dan Ayub menggugat, tidak seperti itu. Aku tidak sejahat seperti yang kau pikir. Aku tidak melakukan kecurangan seperti yang kau katakan. Tapi aku tidak ngerti mengapa semua ini terjadi. Dan aku tidak pantas menerima hukuman yang seperti ini. Karena aku tidak melakukan kesalahan yang setimpal dengan penderitaan. Akibatnya Elihu mengingatkan, aku sangat tidak suka dengan perdebatan ini. Karena apa? Karena Ayub merasa dirinya lebih suci dari Tuhan. Tapi aku juga tidak suka dengan kalian semua yang menuduh kepada Ayub melakukan kejahatan dan sebagainya. Sementara ketika Ayub menggugat, kalian tidak bisa jawab. Halo? Berarti perdebatan itu deadlock. Perdebatan itu buntu. Berarti semua pertanyaan itu beku. Pertanyaan itu tidak mendapat jawaban. Sampai akhirnya Tuhan datang dalam badai. Dan dia menantang kepada Ayub, Ayub, di mana engkau ketika aku menciptakan langit dan bumi? Ayub, di mana engkau ketika aku membentangkan langit seorang diri dan menakar lautan dengan tanganku? Apa yang bisa kamu katakan, Ayub? Ayub akhirnya berkata, aku membekap mulutku, aku menarik ucapanku, sebab selama ini aku mengerti tentang engkau hanya dari kata orang. Artinya apa jemaat Tuhan? Tuhan itu berdaulat. Tidak seorang pun bisa bantah Tuhan. Karena itu kalau toh dia tidak menjawab pertanyaanmu, bukan berarti Tuhan itu tidak ada. Kalau toh dia tidak menjawab pertanyaanmu, bukan berarti juga Tuhan tidak peduli. Kalau toh dia tidak menjawab pertanyaanmu, bukan berarti Tuhan itu tidak punya planning yang lebih baik daripada yang kau pikir. Ketika pertanyaanmu tidak dijawab Tuhan, bukan berarti Tuhan lagi iseng sama kamu, sehingga engkau berhak ngambek, marah-marah, engkau berhak muring-muring, bersungut-sungut, lalu diam-diam engkau tidak kebaktian, diam-diam engkau tidak berdoa, diam-diam engkau tidak baca Alkitab, sebab pertanyaanmu tidak terjawab. Karena itu ada baiknya simpan dulu pertanyaan. Amin. Simpan dulu pertanyaan. Yang kedua, jemaat Tuhan yang terkasih, mengapa
kita harus menyimpan pertanyaan kita. Sebab, jujur saja, seringkali kita mengajukan pertanyaan, apalagi pertanyaan mengapa. Itu pertanyaan yang sifatnya investigatif. Investigatif itu berarti penyelidikan yang mengarah kepada penyidikan, yang nantinya bertujuan menghakimi. Betul Bapak? Ketika Tuhan menjawab kata mengapa tadi, lalu kita mendapat jawaban yang kita tidak suka, apa yang terjadi? Kita membuat penilaian tentang Tuhan. Apa maksudnya membuat penilaian Tuhan tentang Tuhan? Kita seakan-akan jadi juri yang terhormat, hakim yang harus dihargai. Dengar, padahal siapakah Tuhan? Dia yang berdaulat. Amin. Dia yang berkuasa. Dia yang mutlak. Karena itu engkau tidak berhak menghakimi dia. Itulah sebabnya simpan pertanyaanmu. Sebab pertanyaanmu itu tidak selamanya berguna untuk dirimu. Bahkan tidak jarang pertanyaanmu itu hanya mengganggu di dalam jalan pikiranmu. Sebab pertanyaanmu itu hanya seringkali membuka celah bagi iblis dan roh pemberontak untuk menyusup dalam alam pikiranmu. Dan engkau mulai berpikiran yang buruk tentang Tuhan. Sejujurnya, dia Tuhan tidak sama dengan manusia. Karena itu levelnya nggak sama. Kualitas kita dengan kualitas Tuhan nggak sama. Karena itu kita nggak mampu mikirin tentang Tuhan. Oleh karena itu cuma Tuhan yang kekasih. Pertanyaan yang bertanya-tanya mengapa, bagaimana, seringkali tidak mendapat jawaban. Sebab tidak selamanya pertanyaan itu harus dijawab. Terkadang bertanya saja itu kita kurang ajar. Betul kan? Saudara-saudara yang dikasihi. Namun demikian bukan berarti Tuhan mau mematikan nalar dan logika kita, enggak. Tuhan kepingin kita tetap berpikir sebagai manusia yang merdeka, berpikir kritis. Namun kritis yang kita miliki bukan bertujuan untuk Tuhan memuaskan nalar kita, tetapi kita harus menggunakan nalar kita untuk bisa mentaati Tuhan dengan ketaatan yang seperti Dia inginkan. Amin. Karena itu kepo, tahu kepo, bahasa kepo sekarang kan anak-anak muda kalau ingin bertanya, nahan pertanyaan itu rasanya rasa kepo. Ya saudara-saudara, itu kadang-kadang perlu, tapi terkadang nggak usah kepo. Simpan itu pertanyaan. Haleluya. Sebab kita sedang berhadapan dengan Dia yang berdaulat, Dia yang mutlak, Dia yang berkuasa, Dia penguasa tunggal. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sehingga Ayub sendiri pun akhirnya berkata, selama ini hanya dari kata orang, tetapi dengan dia berjumpa dengan Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan itu lebih penting daripada menerima jawaban atas pertanyaan. Menikmati Tuhan itu jauh lebih berguna daripada Tuhan harus memberikan jawaban. Sebab ketika kita menikmati Tuhan, jawaban atas pertanyaan kita itu seakan-akan sudah tidak terlalu penting lagi. Jawaban atas pertanyaan kita sudah tidak terlalu berguna lagi. Itulah sebabnya simpan pertanyaan. Haleluya. Saya yakin setiap kita dalam menjalani hidup kita penuh, kita sering menjumpai namanya misteri kehidupan, rahasia-rahasia kehidupan.
yang kita kadang-kala tidak bisa menemukan jawabannya. Tuhan, kenapa Engkau mengambil dia ketika aku sedang cinta-cintanya, sayang-sayangnya, I love you-nya banget gitu loh Tuhan. Kenapa kau tidak dulu-dulu? Ini biasanya pertanyaan kaum korban PHP. Yang sembrono dia, tapi seringkali yang ditanya Tuhan. Sejak awal Tuhan tidak ngomong, tidak usah. Tapi kita tidak. Tuhan, aku udah terlanjur cinta. Nah, tapi setelah Tuhan tidak jawab, Tuhan yang disalahi. Karena itu, simpan pertanyaan. Daripada engkau pada akhirnya terlempar dari lingkaran kasih karunia Tuhan. Sebab ketika engkau berada dalam lingkaran kasih karunia-Nya, engkau bisa menikmati Tuhan, engkau bisa mengalami Tuhan, engkau bisa berjumpa dengan Tuhan, dan jawaban atas pertanyaanmu itu tidak terlalu penting. Dalam Mazmur 73, pemazmur juga sempat bergumul. Dia lihat orang fasik itu tumbuh gemuk, seger, anak cucunya baik-baik semua. Dia bergumul, sementara aku seperti ini miskin dan sengsara. Percuma aku menjaga ketulusan hatiku. Hampir-hampir pemazmur bertekad tidak peduli dengan ketulusan hati. Dia mau ikut-ikutan dengan orang fasik. Dan itu, pertanyaan itu sangat mengganggu dia untuk bisa terus mempertahankan ketulusan hati. Tapi apa yang terjadi? Si pemazmur berkata, sampai aku menghadap di bait kudus-Mu, di situ aku melihat bahwa orang fasik itu seperti berdiri di tempat yang licin, di mana dia sebentar lagi jatuh, hancur, dan tidak bisa dipulihkan. Itulah sebabnya dalam ayat-ayat berikutnya si pemazmur berkata, tidak ada yang kuingini di sorga selain Engkau Tuhan. Sekalipun hatiku dan dagingku habis lenyap, hanya Engkau Tuhan milik usaha untuk selama-lamanya. Artinya apa? Jawaban atas pertanyaannya nggak penting lagi. Sebab ketika dia bisa menikmati Tuhan, kebersamaan dengan Tuhan itu lebih dari jutaan jawaban atas pertanyaan yang kita lakukan. Karena itu kalau ada orang Kristen berpendapat ketika kita berdoa Tuhan itu punya 3 jawaban, ya, tidak, tunggu, saya kurang sepakat. Kenapa begitu? Itu jawaban simplicity, terlalu menyederhanakan. Itu jawaban menganggap Tuhan seperti mesin penjawab telepon. Saudara-saudara, terlalu mekanis. Padahal jawaban atas pertanyaan dan doa kita tidak selamanya hanya 3 opsi. Ada banyak variabel yang Tuhan bisa lakukan. Bisa puluhan, ribuan, jutaan variabel yang Dia lakukan. Dan itu hanya bisa membuat kita makin kangen sama Tuhan. Amin. Makin merindu sama Tuhan. Sambil kita menunggu apa yang Tuhan mau lakukan atas pergumulan dan pertanyaan kita. Karena itu ketika pertanyaanmu tidak dijawab, bukan berarti engkau harus lari meninggalkan Tuhan. Justru engkau harus mendekat. Engkau harus menikmati Tuhan. Engkau harus mengalami Tuhan. Engkau harus menyatu dengan Tuhan. Sampai engkau paham betul apa yang menjadi kehendaknya, apa yang menjadi rencananya, apa yang menjadi kerinduan hatinya. Ketika engkau bisa menyelami, sesungguhnya jawaban atas pertanyaanmu sudah terjawab oleh pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan. Yang berikutnya,
Mengapa harus disimpan, itu pertanyaan. Jemaat Tuhan yang kekasih, di dalam Roma pasal 11 ayat yang ke-33, kita baca bersama-sama. Roma 11 ayat 33 mulai. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Jemaat Tuhan yang kekasih, jalan pikiran Tuhan itu bagaimana? Kaya, penuh hikmat, penuh pengetahuan yang dalam. Seberapa dalam? Kedalamannya tidak terselidiki. Seberapa dalam? Keputusan-keputusannya tidak bisa diselami. Seberapa dalam? Jalan-jalannya, jalan-jalan pikirannya tidak bisa diikuti. Saudara, Tuhan itu ibarat samudera raja. Kita ini ibarat kobokan. Ibarat mangkok tempat cuci tangan, itu namanya kobokan. Bisakah air satu samudera raya dimasukkan ke dalam kobokan? Halo? Bisa enggak? Masih ada orang? Bisa enggak? Enggak bisa. Yang bisa apa? Kobokannya ngambang. Demikian pula dengan kita. Kalau pertanyaan-pertanyaan yang engkau ajukan tidak mendapat jawaban, itu bukan berarti engkau harus lari dari Tuhan, tapi engkau justru nyemplung, larut di dalam Tuhan. Amin. Sehingga dengan demikian engkau menikmati kedalaman jalan pikirannya. Engkau sangat merasakan bagaimana kedalaman hikmatnya, bagaimana kedalaman kekayaan dan pengetahuannya. Sehingga pada akhirnya hanya satu kata yang engkau katakan, aku takjub akan Tuhan. Haleluya. Aku takjub dan kagum akan Engkau Tuhan, sebab tidak ada Allah lain selain Engkau, yang memiliki jalan pikiran yang tidak terselami, hikmat yang tidak terselami, kekayaan pengetahuan yang tidak terselami, jalan-jalan yang tidak bisa diikuti oleh jalan pikiran manusia. Roma pasal 11 itu menceritakan tentang bagaimana orang Israel menolak Yesus. Sepertinya rencana Tuhan gagal. Sepertinya janji Tuhan bahwa Tuhan tetap mengasihi Israel gagal. Buktinya Israel menyalibkan Yesus. Buktinya mereka menolak juru selamat yang Allah berikan. Tapi di dalam Roma 11 itu diceritakan bahwa Israel menolak supaya tergenapi rencana Allah yang Allah janjikan kepada Abraham, bahwa melalui engkau semua bangsa di muka bumi ini akan mendapat berkat. Seandainya Israel tidak menolak, yang diberkati cuma Israel. Jadi saudara-saudara, di satu sisi Tuhan membiarkan kemauan bebas Israel, tetapi bukan berarti kemauan bebas Israel itu membuat kedaulatan Tuhan itu tergerus, itu membuat keputusan-keputusan Tuhan tergoncangkan. Tidak. Dia tetap berkuasa, dia tetap mengendalikan, dia tetap berdaulat. Sehingga di penghujung jalan kedaulatan Allah itu yang terjadi. Israel menolak, tapi rencana Allah tidak gagal. Justru lewat penolakannya, apa yang Allah janjikan kepada Abraham tergenapi. Olehmu semua bangsa di muka bumi mendapat berkat.
Lalu bagaimana dengan nasib Israel tuh, Pak? Apakah dia terus dibuang karena dia menyalibkan Yesus? Di situ Paulus berkata, aku bagaikan bayi yang lahir prematur. Israel itu akan diselamatkan nanti di penghujung akhir. Ketika semua orang bangsa kafir itu tergenapi kuotanya, dalam tanda kutip kuota itu, maka Tuhan akan kembali menyelamatkan Israel. Paulus ini buktinya, karena Paulus sendiri adalah orang Israel. Oh, sejauh itu ya, siapa yang sempat nyangka kalau Tuhan punya jalan pikiran kayak begitu? Haleluya. Itulah sebabnya dalam pasal yang ke-11 itu diakhiri dengan kalimat ini. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Berikut yang ketiga, mengapa kita harus simpan pertanyaan kita? Kita baca bersama-sama Lukas 16 ayat 31. Lukas pasal 16 ayat yang ke-31. Lukas 16 ayat yang ke-31. Mari kita baca bersama-sama. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Pertanyaan ini atau pernyataan ini disampaikan Abraham melalui penuturan Yesus yang menceritakan bagaimana orang kaya dan Lazarus sama-sama mati, tetapi beda nasib. Si Lazarus yang miskin, dia berada di pangkuan Abraham, tetapi orang kaya, dia di alam maut, menderita begitu luar biasa. Sehingga si orang kaya pun berteriak kepada Abraham, Bapak Abraham, suruhlah Lazarus datang kemari, mencelupkan jarinya ke air, lalu meneteskannya ke lidahku, sebab aku ini kehausan. Abraham katakan, anakku, tidak mungkin itu bisa dilakukan, sebab antara engkau dan Lazarus ada jurang yang tidak terpisah, terseberangi. Ada jurang yang tidak terseberangi. Lalu orang kaya itu berkata, kalau begitu Bapak Abraham, tolonglah biarlah Lazarus kembali ke bumi, sebab aku masih punya 5 saudara, dan mereka hobinya kayak aku, sukanya dugem, sukanya itu happy-happy, sukanya itu cuma senang-senang, boya-boya, sehingga berdosa, berzina, najis itu sudah jadi hobi. Apa yang terjadi? Abraham katakan, Abraham mengatakan, jika mereka tidak mendengar kesaksian kitab Musa dan kitab para nabi, tapi mereka ngotot, oh tidak bisa. Kalau cuma kitab Musa dan kitab nabi, nggak ngefek, mereka nggak tertarik. Tapi kalau ada orang mati bangkit, dia pasti percaya. Karena itu Abraham menegaskan, kalau terhadap kitab Musa dan kitab para nabi dia tidak percaya, orang yang bangkit dari kubur pun dia tidak akan percaya. Artinya siapa? Orang yang bangkit dari kubur, itulah Yesus. Kalau terhadap apa yang tertulis dalam kitab suci, orang tidak mau percaya. Mujizat yang Yesus lakukan, bangkit dari kematian pun orang tetap tidak percaya. Artinya apa? Artinya
apa yang dinyatakan oleh Alkitab itu bersifat cukup. Apa yang dikatakan Alkitab itu bersifat cukup. Maksudnya gimana, Pak? Apa yang Alkitab tertulis dan katakan di situ itu sifatnya mencukupi untuk jadi tuntunan gereja Tuhan sepanjang zaman. Itu mencukupi untuk menerangi pergumulan orang percaya sepanjang zaman. Meskipun zaman berganti, abad berubah, tetapi firman Tuhan, Alkitab kita bersifat cukup. Katakan amin. Sehingga tidak perlu jadi orang Kristen itu berpegang Alkitab plus. Ada banyak orang Kristen karena pertanyaan-pertanyaannya tidak terpuaskan, lalu dia mulai pakai Alkitab plus. Alkitab plus dukun, Alkitab plus peramal, Alkitab plus 1000 tafsir mimpi, Alkitab plus kitab primbon, Alkitab plus feng shui, Alkitab plus wamia, Alkitab plus. Halo? Engkau tidak butuhkan semua itu. Kalau engkau butuh perjawaban atas pertanyaanmu, apa yang Alkitab itu cukup. Pak, tapi pertanyaan ini sepertinya tidak terjawab di dalam Alkitab. Ketika pertanyaan ini tidak terjawab dalam Alkitab, bukan berarti Alkitab tidak cukup. Berarti apa yang kau mengerti tentang Alkitab itu cukup. Dan apa yang engkau inginkan lebih. Dengar, simpan dulu pertanyaan. Jumpai Tuhan, nikmati Dia, alami Dia. Aku percaya ketika engkau mengalami, menikmati Tuhan, jawaban atas pertanyaan sudah tak terterima. Haleluya. Sebab apa yang Alkitab katakan cukup untuk menuntun kita berjumpa dengan Yesus. Karena itu kalau engkau berkata Alkitab tidak cukup, Abraham katakan sekalipun ada orang mati bangkit pun dia tidak akan percaya. Karena apa? Dasarnya memang tidak percaya. Karena itu meskipun jawaban pertanyaannya dijawab, tetap tidak akan percaya. Karena itu lebih baik simpan pertanyaan. Haleluya. Berikut di LB3, apa itu tanggal ini? Langit baru, bumi baru. Nah, langit baru, bumi baru. LB3. Di langit baru, bumi baru, semua tanya kita pasti terpuaskan. Katakan amin. Kenapa bisa begitu? Ayo kita baca bersama-sama. Mulai kita baca. Dan Dia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru, dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah apa? Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Sejujurnya, seringkali kepedihan kita tidak bisa hilang ketika kita tidak menemukan alasan mengapa orang yang kita kasihi mesti terlepas dari genggaman tangan Tuhan. Sejujurnya, luka di hati tidak akan pernah sembuh ketika pertanyaan mengapa dia harus mengecewakan aku tidak mendapatkan jawaban. Sejujurnya,
Saudara-saudara yang kekasih, kita tidak bisa menerima kenyataan kenapa penderitaan ini aku harus alami sehingga aku harus bergulat dengan maut. Sejujurnya, ratap dan perkabungan itu tidak akan pernah berlalu meskipun semuanya sudah berakhir dengan pemakaman, tetapi rasa kehilangan terus menderak, dan itu menjadi pertanyaan yang menggelayuti hati kita. Tapi dengar, ada kabar baik. Di langit baru, di bumi baru nanti, semua air mata dihapuskan, semua segala kesusahan dihilangkan, dan maut tidak ada lagi. Katakan amin. Sebab semua yang lama sudah hilang dan sekarang tergantikan yang baru. Sebab Dia yang Alfa dan Omega, Dia yang memulai, Dia juga yang sanggup mengakhiri. Kita berpikir corona akan mengakhiri dunia. Kita berpikir kehancuran akan mengakhiri dunia. Kita berpikir kebobrokan akan mengakhiri dunia. Dengar, akhir daripada dunia dan riwayatnya nanti adalah Allah saja sebagai Dia yang berdaulat, yang dimuliakan. Corona boleh mewabah, malapetaka boleh mengancam, kejahatan boleh menakutkan. Tapi dengar, akhir daripada semua itu bukanlah itu. Sebab Dia adalah Alfa dan Omega. Dia adalah awal dan akhir. Dia yang memulai dari segalanya. Dia juga sanggup menyelesaikannya sampai pada akhirnya, dengan tujuan terbukti Dia yang dimuliakan. Karena itu ketika kita mampu menyimpan pertanyaan kita, supaya kita mampu melekat erat dengan Tuhan, pertanyaanmu pasti terpuaskan. Di mana? Di langit baru dan di bumi yang baru. Oleh karenanya jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita terus mengikut Yesus. Meskipun kita punya pergumulan, meskipun kita punya satu pertanyaan yang tidak terpuaskan, meskipun rasanya ada yang menggelayut di hati, simpan pertanyaanmu. Simpan pertanyaanmu. Cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Pegang firman-Nya, sebab apa yang Alkitab katakan itu cukup bagimu. Sebab apa yang Alkitab katakan itu memberikan pengharapan kepadamu. Sebab apa yang Alkitab katakan itu bisa menjadi penerang bagi jalan hidupmu. Sebab apa yang Alkitab katakan itu mampu mengarahkan langkah kakimu kepada kekekalan, kepada langit baru dan bumi baru. Katakan amin. Itulah sebabnya orang benar itu harus berjalan dengan iman. Sebab kalau pertanyaanmu selalu terjawab, engkau tidak perlu berjalan dengan iman. Engkau cukup berjalan dengan panca indera, insting, intuisi, dan perasaan. Tapi persoalannya, perjalanan rohani tidak bisa dijalani dengan mengandalkan itu. Sebab Tuhan berkata, orang benar berjalan dengan iman. Mari kita akhiri pemberitaan firman ini dengan pembacaan di dalam Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai 19. Inilah akhir daripada sikap Nabi Habakuk. Ketika semua pertanyaan-pertanyaan itu tidak terpuaskan. Kenapa mesti Babel? Lalu kenapa Tuhan Babel itu nanti bakal dihukum? Lalu bagaimana dengan Israel yang sekarang kerajaan? Siapa dan bagaimana kebenaran itu bisa ditegakkan, keadilan bisa diwujudkan? Itu seperti apa? Itu pertanyaan menggelayut, makin lama makin membesar, bagaikan bola salju
rasanya tak sanggup. Tetapi syukur kepada Allah. Habakuk berani bersikap. Dia katakan bersama-sama. Kita baca mulai. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhan itu kekuatan. Dia membuat kakiku seperti kaki rusa, yang membiarkan aku berjejak di bukit-bukit. Beri sorak-sorai yang meriah buat firman Tuhan.